tergolong langka juga dok. Hipospadia itu apa sih? Ya, oke. Hipospadia sebenarnya adalah suatu kelainan kongenital. Jadi dia adalah kelainan bawaan yang memang biasanya sering terjadi pada anak laki-laki. Kelainan ini sebenarnya termasuk cukup jarang. Jadi pada anak laki-laki termasuk kelainan yang mengenai saluran kencing atau traktus urogenital dari laki-laki. Kejadiannya kurang lebih antara 1 dari 250 kelahiran hidup. Kelainan hipospadia ini adalah kelainan di mana lubang kencingnya atau uretranya tidak terletak di tengah-tengah dari ujung penis. Jadi bisa juga dia, kalau yang tipe yang ringan, dia bisa lubang uretranya terletak di sekitar dari glans penis atau kepala penisnya. Jadi bisa juga dia di leher penisnya, atau bisa juga dia di tengah-tengah atau hampir mendekati batang penisnya. Tapi ada beberapa kelainan juga yang dia kurang lebih 10%, jadi dia lebih parah. Dia lubang dari tempat keluar kencingnya atau uretranya itu terletak pada skrotum atau buah sakarnya. Nah, ini yang biasanya juga disertai dengan kelainan yang lain, di mana kulit penisnya juga tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi semacam kayak terbentuk ada kumpulan kulit di tengah-tengah buah sakarnya. Jadi memang kalau yang disertai dengan kelainan yang lain, di mana disertai dengan penumpukan kulit di sekitar buah sakar, memang deteksi dininya agak lebih sulit karena orang tua biasanya tidak terlalu dapat melihat kelainan ini karena lubang kencing juga pada awal-awal bayi baru lahir sangat kecil. Jadi cara orang tua mendeteksi adalah dengan melihat apakah anak cowoknya ini kencingnya dapat mengalir atau mancur dari tengah-tengah lubang, tengah-tengah ujung penisnya. Kalau kira-kira arah aliran kencingnya ini tidak normal atau dia kayak spray gitu, jadi menyebar tidak pada satu arah tapi menyebar pada berbagai arah, atau kencingnya ini keluar tidak dari ujung tengah dari kepala penisnya, bisa jadi itu terjadi hipospadia. Jadi sebaiknya apabila mengalami gejala seperti itu, orang tua bisa segera mengkonsultasikan bayinya atau anak laki-lakinya ke dokter anak atau dokter spesialis anak terdekat. Oke, dokter, kemudian secara medis apa sih penyebab hipospadia ini, dan penyakit ini mulai terdeteksi pada bayi usia berapa? Oke. Hipospadia ini penyebabnya adalah kelainan kongenital. Jadi memang bawaan dari bayi itu sendiri. Kelainan hipospadia 90% adalah ringan sebenarnya. Jadi letak muara uretranya itu di sekitar dari kepala penisnya. Jadi biasanya kelainan ini 90% adalah isolated atau sendirian, sehingga rata-rata sih dikoreksi dengan operasi 1 atau 2 kali saja sudah tidak ada komplikasi. Tapi ada kurang lebih 10% yang hipospadia ini juga disertai dengan kelainan yang lain. Pertama, bisa juga dia disertai dengan adanya kelainan testis yang tidak turun atau buah sakar yang belum turun ke kantongnya. Kita sebut dengan undescensus testis. Atau bisa juga disertai dengan adanya kelainan hormonal sejak lahir. Ada juga yang kita sebut dengan kelainan kongenital adrenal, jadi kelainan dari kelenjar adrenalnya. Atau bisa juga disertai dengan adanya kelainan hormon seksual, atau biasanya kita sebut dengan yang dulu istilahnya adalah ambiguous genitalia, tapi sekarang udah kita kenal dengan disorder of sex development. Jadi ya dia ada sebuah kelainan hormon seksual di situ. Ketika memang dia kelainannya ini udah kompleks, jadi selain hipospadia disertai juga dengan bentuk genitalianya yang tidak jelas antara ini perempuan atau laki-laki, kemudian disertai dengan juga perkembangan pubertasnya dia yang tidak jelas mengarah ke identitas laki-laki atau perempuan. Kita harus lebih mengevaluasi lebih detail apakah ini adalah sebuah kelainan hormon seksual. Jadi kita harus cek hormonnya juga, kita harus mengecek genetiknya juga, karyotyping juga, apakah dia laki-laki atau perempuan. Deteksi tergantung. Kalau ini memang single atau hanya hipospadia saja,
biasanya memang lebih mudah kita deteksi. Bisa kita deteksi pada awal-awal kelahirannya, bahkan pada bayi baru lahir pun kalau memang di fasilitas yang lengkap bisa langsung kita deteksi. Tetapi kalau memang lahirnya di tempat-tempat yang memang tidak ada fasilitas yang lengkap, tidak ada expert opinion di situ, jadi biasanya memang pada kasus-kasus yang sulit, apalagi kalau disertai dengan kelainan yang lain, di mana lubang dari uretranya itu tertutup kulit penisnya. Kadang-kadang ada juga yang baru ketahuan setelah disunat. Jadi ada juga yang baru ketahuan setelah mau memasuki masa pubertas juga ada juga yang ketika usia sekolah baru diketahui juga bisa juga. Jadi tergantung sebenarnya berat ringannya kelainan tersebut dan tergantung seberapa sering orang tua membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Terkadang sekarang karena anak-anak mungkin tidak sakit atau tidak ada masalah, orang tua biasanya hanya memeriksakan ke klinik-klinik atau ke posyandu terdekat yang memang tidak terlalu mengeksplor atau mengevaluasi dari bagian genitalianya. Jadi terkadang miss-nya di situ. Dokter, kan ini salah satu penyakit yang langka lagi. Nah, kemudian penyakit ini apakah dapat berdampak atau menyebabkan perilaku dari anak tersebut? Ini sebenarnya adalah hipospadia adalah kelainan dari saluran kencing pada laki-laki. Untuk kelainan perilaku, kalau ini hanya hipospadia yang isolated saja, tidak didapatkan adanya gejala kelainan perilaku. Biasanya gejalanya adalah memasuki ketika masa pubertas, di mana anak laki-laki tersebut pertama dia mengalami kesulitan ereksi. Nah, atau kedua, dia sendiri pun juga merasa aneh karena kalau dia kencing tidak bisa mengalir atau mancur. Nah, tapi justru bertebaran kemana-mana. Jadi ini membuat dia lama-lama juga dia merasa tidak wajar atau dia merasa minder sendiri. Selain itu, selain pada kelainan dari ereksi dan ejakulasi, biasanya juga disertai dengan ukuran penisnya yang lebih pendek dibandingkan teman-teman sebayanya. Nah, ketika hal-hal inilah yang biasanya udah mulai mengganggu dari kepribadian atau rasa percaya diri anak-anak. Nah, ini yang biasanya mengganggu. Tapi kalau kelainan perilaku, selama tidak ada sebuah kelainan hormon, seks, atau disertai dengan kelainan lain seperti disorder of sex development, tidak ada kelainan perilaku, kecuali ini memang akan menimbulkan rasa percaya diri yang kurang aja sih pada anak laki-laki. Artinya kembali lagi peran orang tua untuk mengarahkan sejak kecil itu. Iya, betul. Jadi kalau memang ini disertai dengan adanya sebuah hormon seksual, orang tua harus segera membantu anak ini supaya anak-anak tersebut juga dapat mengidentifikasi lebih baik tentang identitas dirinya, karena ini kan menyangkut kehidupan sosialnya di masa yang akan datang. Kalau seandainya ini didapatkan hipospadia, tidak usah khawatir karena sebenarnya tindakan operasi bisa dilakukan pada berbagai usia. Jadi memang lebih cepat lebih baik, apalagi kalau anak-anak udah memasuki masa puber, biasanya udah mulai rasa percaya dirinya dan terganggu kalau dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dan berbeda dengan teman-teman sebayanya. Tidak usah malu sebenarnya karena tindakan operasinya juga tidak ada komplikasi dan tidak ada sebuah gejala sisa. Jadi setelah dioperasi semuanya bisa berjalan dengan baik. Apabila ukuran penisnya juga pendek, biasanya biasanya operasinya akan dilakukan oleh dokter urologi. Setelah dioperasi akan diberikan injeksi hormon testosteron untuk memperbesar ukuran penisnya. Oke, dokter, ini hipospadia ini termasuk penyakit langka. Nah, dokter sendiri sudah menangani berapa pasien sih dan kesulitannya apa saja? Ya, oke, terima kasih. Memang hipospadia ini termasuk langka. Jadi dari setiap kelahiran 250 kelahiran anak laki-laki, kurang lebih baru kita dapatkan satu saja. Nah, yang saya tangani memang ada beberapa, kurang lebih ada sekitar 7-8 pasien yang kita temui mengalami hipospadia.
Nah, ketika kita baru lahir mengalami hipospadia, kita akan evaluasi dulu. Kalau selama anaknya tumbuh kembangnya tidak terganggu, proses menyusuinya bisa oke, buang air kecilnya bisa lancar. Nah, biasanya kita akan bekerja sama dengan dokter urologi yang bagian untuk rekonstruksi dari bedah plastiknya ini. Nah, setelah dia memasuki usianya kita anggap cukup, yaitu biasanya dengan berat badannya kurang lebih 10 kilo atau paling tidak usianya udah lebih dari 3 bulan. Nah, itu biasanya kita bisa melakukan tindakan operasi. Tapi ada beberapa orang tua yang terkadang tidak siap apabila anaknya masih bayi dioperasi. Kalau memang mengalami kasus seperti itu, kita akan evaluasi lagi. Kalau memang hipospadianya ringan saja, boleh kita tunggu sampai usia anaknya lebih besar. Jadi sampai kira-kira orang tuanya juga siap merawat pasca operasi. Tapi kalau sekarang sih kebanyakan orang tua juga udah oke-oke saja ya untuk merawat pasca operasi karena tidak ada masalah, lukanya pun juga minimal. Malah biasanya kita anjurkan kalau anaknya memang belum terlalu aktif, biasanya lebih gampang kita lakukan operasi. Jadi semua usia udah oke-oke saja, tidak ada masalah. Selain itu kan tadi setelah dilakukan operasi dokter, kemudian apakah ada gejala-gejala lainnya pasca operasi? Ya, ini hipospadia tergantung juga. Kalau dia letak muara uretranya itu pada ujung penis, operasinya biasanya lebih simpel dan setelah operasi tidak ada masalah lagi. Tapi kalau seandainya letak ujung lubang kencing atau uretranya itu di tengah-tengah dari buah sakarnya atau di tengah-tengah dari skrotumnya, itu biasanya disertai dengan adanya kulit-kulit yang mengganggu di situ atau pertumbuhan kulit yang semacam menggerombol di situ atau namanya korde. Nah, ketika itu juga dirasa cukup mengganggu, kita biasanya akan melakukan 1 kali atau 2 kali operasi lagi. Jadi lebih ke arah estetika sebenarnya kalau kita melakukan operasi pada hipospadia, asalkan tidak disertai dengan kelainan yang lain. Seandainya pun hipospadia disertai dengan kelainan antesensus testis, dokter urologi biasanya akan melakukan operasinya bersama-sama. Jadi beliaunya akan melakukan operasinya sekaligus sehingga perbaikannya pun juga akan lebih cepat. Satu lagi. Nih, dokter, apa saran dokter kepada orang tua yang anaknya mengalami penyakit hipospadia karena ini rentan nantinya pada bully? Ya, betul. Memang ini sebenarnya lebih rentan ke arah masalah psikologis anak laki-laki dan lebih rentan ke masalah bullying karena terkadang kalau anak-anak usia udah mengalami masa pubertas, mereka di toilet kemudian melihat loh, ini kok kencing saya kok beda sama teman-teman, mereka akan cenderung dibully. Jadi ketika masa pubertas adalah masa yang rawan. Jadi orang tua dimohon jangan mengabaikan keluhan dari anak-anak, terutama masalah sekecil apapun, karena itu bisa jadi adalah sebuah pertanda khusus. Nah, terutama apalagi kalau berhubungan dengan organ genitalianya. Jadi kalau memang orang tua mengenali lebih awal bahwa anaknya ini buang air kecilnya tidak wajar, tidak usah takut, tidak usah minder, orang tua dapat segera membawa anaknya untuk berkonsultasi ke dokter spesialis anak terdekat. Tapi ketika anak ini udah usia pubertas dan dia juga mengalami rasa tidak wajar, entah dari ukuran penisnya, kemudian entah juga dari cara buang air besarnya yang tidak sesuai dengan teman-teman sebayanya, orang tua juga jangan membuat minder anaknya. Jangan juga mengabaikan keluhan anaknya dengan nggak apa-apa, bapak dulu juga gitu, nggak apa-apa, itu biasa aja, mungkin kamu aja kali yang salah caranya segala macamnya. Tapi coba dievaluasi ulang keluhan anaknya itu dan coba kalau memang ayah atau bunda merasa ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu untuk bawa ke dokter spesialis anak terdekat untuk konsultasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.